siratan mustaqim siratan an'amta 'alaihim khairil maghdubi Jadi awal Nabi arsala riyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Wa huwa Allah Ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladi utawa ingkang utus sapa ladi ar-riyaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ar-riha ing angin. Maksudnya mufrad busyron nusyuron nusron pokoke teng sapah iki busyron nusyuron apa busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Mesti ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Maksude udan iki. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan iku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelan sukune sin wa dhammil muwahhadah lan dhamai ba badalan nun hale dadi gedine nun kira kita busyron. Terus nek teng sapahi nusyuron kalian nasron. Nek kira kita napa busyron. Jadi wa dhammil muwahhadah dhamai ba titik sitok busyron nggih badalan nun dadi boten nusyuron tapi napa busyron. Mubasyiratin tegese angin nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrade sing pertama iku nusyur. Nusyuran ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur nusyur. Wal akhirau utawi mufrade sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyuceno. Mutahiron tegese kang nyuceno. Supaya anut ana isi nyuceno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu ora iso najis. Wis pokoke banyu nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu kira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis, ya. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak nopo tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat. Ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo najis. Tapi macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan ijtihad, nggak menyesatkan ya apa-apa sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede ini sumur enggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi, yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najis. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya ini ya, paham ya.
Makanya sampean ditangleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh. Nah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi dan macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara gue istihad nih. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijak ono intikal madhab, Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iki ono lama sing darah suci, tapi nek kotoran rogen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Jode kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ini air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada goto, cara kene apa Mus? Goto itu? Goto bangunan. Goto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipe buahan pletong itu deh. Terus dipakai goto. Terus campur diulek-ulek. Terus jadi apa? Goto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Rukin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api dari dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Ya, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, ada sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Nah itu, ya itulah istihad. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan.
Kaya nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku. Enggak gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis sewel, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk bener dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya tidak ada mustakmal, ya tidak ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanti soalnya kalau cerita sama nak desek ya nganggo sing gampang mawon. Gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang. Kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim. Kalau dolum banget dolimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu doluman jahula. Dolim itu dolim biasa, doluman banget dolimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok. Berarti kalau tohuron banget nyudahin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tangi ada hotel nggak ada kan. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tuh mus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah, ya, suci. Ya. Takoi pangeran, takoi gue bolak-balik, intikal madhab Gusti. Dari sopo dari Gus Barang, takoi. Lagu yang muni bekoroh, takoi malah pusing. Kayak Pak Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayat itu, masyhur Pak Khalil Bangkalan, tidak nalkin mayat itu. Yo kan yo, aku sibuk urusan kuatnya, takoi malaikat ngenteni Pak Khalil, tinggal mirip. Gimana dok? Nalkin meneh. Yo cio, soalnya. Nah, takoi malaikat marobuka manabiuka ngenteni ketuaane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggali. Ya harus ditakoki wong dene ora kabudut. Oh, diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan kok. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi do tiru kan ngomong takoki malaikat ngerti Gus Pak. Aku teko tutu mawon Gusti. Sewan. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda? Apa? Ya tugas standarnya bukan akhir nuduki iku. Biasa ae. Biasa nuduki ya takkan apa. Nah itu mungkin
guyone wali itu jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana tuqullahu nasim bimamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora ngira Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung gitu. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketuane partai dia itu pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang betul. Paham ya? Jadi nanti sampai itu ditanya itu lewat nopo ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum asunnan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya ini Quran ada sunnatullah latif, sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa. Benar. Kata Nabi kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian